Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video ke-8 saya untuk pemenuhan tugas dari Bapak Rustam Ibu Sain selaku dosen dari mata kuliah manajemen kelas. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Salah satu kegiatan yang tak kalah pentingnya dalam kegiatan manajemen kelas adalah membina kedisiplinan peserta didik. Guru sebagai seorang manajer kelas dituntut pula untuk memiliki keterampilan dalam membina kedisiplinan peserta didik. Disiplin berkaitan pula dengan motivasi, karena dengan disiplin anak terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Disiplin belajar siswa adalah salah satu kunci yang dapat mewujudkan suasana belajar menjadi kondusif dan optimal. Idealnya, siswa yang mengikuti pembelajaran di kelas memiliki perhatian yang baik saat belajar, dapat mematuhi tata tertib, dan menepati jadwal atau waktu. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Di antaranya, teknik eksternal kontrol merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Peserta didik di dalam kelas senantiasa terus diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan-kegiatan destruktif dan tidak produktif. Menurut teknik ini, peserta didik di dalam kelas harus terus-menerus didisiplinkan dan jika perlu ditakuti dengan hukuman dan hadiah. Selanjutnya ada teknik internal kontrol. Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik eksternal kontrol. Teknik eksternal kontrol mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Dalam teknik ini, peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin. Sesudah peserta didik sadar, ia akan mengawasi diri serta berusaha mendisiplinkan diri sendiri. Teknik ini sangat disarankan untuk digunakan guru-guru dalam membina disiplin peserta didik. Selanjutnya ada teknik kooperatif kontrol. Dalam teknik kooperatif kontrol ini, antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin. Guru dan peserta didik lazimnya membuat semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama. Sanksi-sanksi atas indisipliner atau ketidakdisiplinan juga dibuat serta ditaati bersama. Ada beberapa macam hukuman yang umumnya diberikan oleh guru kepada peserta didik. Di antaranya, menatap tajam kepada peserta didik. Jika ada seorang atau beberapa peserta didik yang melanggar tata tertib, guru dapat memberikan hukuman ringan, yakni dengan menatap tajam pada peserta didik, kemudian mendiamkannya. Yang kedua ada menegur peserta didik. Jika dengan cara menatap tajam dan mendiamkan peserta didik tidak ada perbaikan perilaku, maka guru dapat menegur atau memperingatkan peserta didiknya agar tidak melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga ada menghilangkan privilege. Jika peserta didik masih melakukan perilaku buruk, maka guru dapat menghilangkan privilege atau hak-hak istimewa. Peserta didik tersebut misalnya tidak boleh mengikuti pelajaran untuk beberapa. Yang keempat ada penahanan di kelas. Guru dapat menghukum peserta didiknya yang melanggar tata tertib kelas dengan menahannya di dalam kelas. Biasanya, guru memanggil peserta didik kemudian memintanya untuk berdiri di depan peserta didik lainnya selama pelajaran berlangsung. Kelima ada hukuman badan.
Hukuman badan ini misalnya menjewer, mencubit, dan sebagainya. Namun, sebaiknya guru menghindari hukuman badan ini karena dapat menimbulkan cedera bagi peserta didik. Yang keenam, ada memberikan skor pelanggaran hukuman. Dapat diberikan kepada peserta didik dengan memberikan skor pelanggaran. Biasanya, penyekoran tersebut diatur dengan kriteria-kriteria dan prosedur tertentu. Untuk dapat memberikan hukuman ini, guru dapat bekerja sama dengan perwakilan peserta didik untuk menentukan kriteria pemberian skor dan prosedur pemberiannya, kemudian mensosialisasikan. Selanjutnya ada hukuman denda. Hukuman denda dikenakan kepada peserta didik sepanjang hal tersebut dengan batas kewajaran atau kemampuan dari peserta didik. Dengan adanya denda, diharapkan peserta didik tidak akan mengulangi kesalahannya dan pembayaran denda tersebut harus diikuti dengan pemberian kwitansi atau tanda terima.